Pada video kali ini kita akan membuat validasi tanpa role. Langsung aja di sini buka text editor, lalu buka file create-nya. Di dalam form ini, di baris 15, kita tambahkan action, yaitu menggunakan route. Yang digunakan yaitu roles.store ya. Kemudian target si actionnya atau metodenya yaitu ke metode store. Kemudian metode dari si formnya yaitu post. Ini sudah ya metodenya post. Tinggal masukkan aja di sini roles.store. Seperti ini. Kemudian dalam konten form ini tambahkan direktif csref ya. Seperti ini. Kemudian save lagi file create-nya. Kita pergi ke role controller. Kemudian masuk ke method store yaitu ini. Nah, di sini kita buat validasinya. Pertama itu kita import dulu si kelas validasi. Use kemudian eliminate, lalu ke support, lalu ke PSDS, kemudian atau yang terakhir yaitu ke validator. Sekarang sudah diimport atau dipanggil untuk kelas validatornya. Tinggal kita gunakan di dalam method store ini, yaitu dengan cara buat dulu variabel validator. Kemudian sini kita gunakan yaitu validator make. Parameter pertama itu diisi dengan request ya. Request, kemudian kita gunakan metode all. Lalu parameter kedua yaitu aturan atau si aturan validasi. Biar rapi saya kebawahkan aja. Di sini untuk tambah role itu ada dua inputan ya. Pertama itu nama role-nya yaitu name. Kemudian satu lagi yaitu permission. Berarti di sini kita masukkan pertama name. Kita gunakan require ya. String. Kemudian saya kasih maksimalnya. Maksimal karakter saya kasih 50 cukup ya. Lalu di sini si nama dari role itu harus unik. Nama tabelnya yaitu ke roles. Lalu kolomnya yaitu name. Seperti ini untuk validasi dari inputan name. Kemudian satu lagi yaitu permission. Karena inputan dari permission itu berupa checkbox ya. Jadi di sini hanya diisikan dengan validasi require. Seperti ini. Selanjutnya di sini untuk parameter ketiga yaitu custom message ya. Karena tidak menggunakan, kasih aja array kosong. Lalu di sini yang terakhir yaitu custom attribute. Nah, di sini kita buat lagi. Kita buat metode di dalam kelas role controller ini di paling bawah. Untuk identifiernya saya kasih private. Lalu nama metodenya yaitu attribute. Tanpa parameter. Kemudian di sini mereturn sebuah array. Key pertama itu yaitu untuk inputan name. Diambil dari trans
kemudian ke roles.form control, pilih inputan .name.attribute. Satu lagi untuk permission, diambil dari inputan .permission.attribute. Nah, ini untuk metode atributnya. Sekarang kita gunakan atau panggil dalam ini ya, parameter keempat dari predator atau pembuatan predator dengan cara this, kemudian panggil namanya yaitu attributes. Seperti ini untuk pembuatan predatornya. Kemudian di sini kita eksekusi ya. Jika dari variabel predator itu terjadi error ya, atau terkena predasi, kita gunakan metode files. Kalau ada yang error, maka di sini kita return, yaitu atau kita redirect, gunakan redirect back. Lalu di sini kita sambil parsing datanya with input ya. Masukkan dari request all ini. Kemudian tambahkan juga with error. Di mana parameternya diisikan dari variabel predator. Jangan lupa titik koma di sini. Lalu save. Nah, ini untuk pembuatan predasinya. Ini pembuatan predator, lalu ini untuk eksekusi atau pengecekan dari predasinya. Selanjutnya kita kembali lagi ke file create. Nah, dalam file create ini kita tampilkan si pesan predasinya di masing-masing inputan. Pertama itu untuk inputan ini ya, role name. Di bagian kelas CSS, di sini kita tambahkan directive error. Kita jadikan ini satu baris. Kemudian masukkan nama inputannya yaitu name. Kalau ada pesan predasinya untuk inputan name ini, kita kasih kelas CSS yaitu is strip invalid, supaya si inputan ini warna bordernya itu warna merah. Kita coba dulu ya, save, dan kita cek. Nah, ini ya, sudah warna merah, berarti sudah ada predasinya. Nah, sekarang kita tampilkan pesan predasinya di bawah inputan role name ini. Berarti di sini di bawah inputan kita tambahkan lagi directive error. Yaitu name, kemudian kita gunakan text font. Lalu supaya tulisan itu tebal ya, atau cetak tebal, kita gunakan text strong. Kemudian kita tampilkan pesannya, yaitu message. Save dulu dan kita coba hasilnya. Klik save. Dan sekarang sudah muncul si pesan predasinya. Di sini supaya ini ya, supaya warna merah si tulisannya. Kita tambahkan juga dalam text pane ini kelas yaitu invalid strip feedback.
lalu save, dan kita cek lagi. Oke, sekarang sudah berubah, si pesan validasinya sudah warna merah, lalu border dari inputan juga sudah warna merah. Kita lanjutkan untuk menampilkan pesan validasi dari permission. Kita ambil yang ini untuk menambahkan kelas isInvalid ke dalam baris 35 ini ya. Lalu ganti errornya menjadi nama dari inputannya, yaitu permission, dan save. Kita coba dulu, klik save. Oke, di sini bordernya sudah warna merah ya, tinggal menampilkan pesan. Kita ambil juga dari inputan role name, kemudian di sini menampilkan pesannya di bawah div ini ya, berarti di baris 62. Ganti ini menjadi permission, lalu save, dan kita cek lagi. Oke, berhasil. Pesan validasinya sudah muncul, entah itu di inputan role name maupun dari permissionnya. Terakhir di sini kita set value ya. Misalkan kita inputkan ini untuk role name, lalu klik save, maka inputan sebelumnya itu hilang ya, harusnya masih ada. Kita atur lagi ke inputan untuk role name, di mana dalam atribut value ini kita tambahkan yaitu helper out ya. Parameternya diisi dengan nama inputannya yaitu name, sekaligus untuk ini ya, untuk set value dari permissionnya, karena kita menggunakan checkbox, jadi caranya itu agak sedikit beda ya. Pertama itu di sini kita cek dulu dari inputannya menggunakan if else ya. Yaitu dari permission. Kalau data permission sebelumnya itu ada ya, maka di sini si permission ini kita masukkan ke sini. Kemudian di ujung ini sebelum tutup dari inputan ada pengecekan, yaitu menggunakan inArray yaitu dari variabel permission. Kemudian parameter kedua diisi dengan out permission ini. Kalau ada datanya, maka di sini inputan dari checkbox-nya kita kasih atribut checked. Kalau tidak ada maka null. Kita kopikan ini ke blok else ya, yaitu di baris 53. Tetapi di sini tidak menggunakan pengecekan untuk atribut checkernya, hanya inputan biasa. Nah, ini caranya untuk set ini ya, lebih tepatnya bukan set value, tetapi untuk mengeset atribut checker ya. Kita save dulu si file ini dan kita coba. Kita coba misalkan centang yang show, kemudian delete, update, dan add. Klik save. Oke, di sini masih dicentang ya, sesuai yang dipilih tadi. Kita pindahkan misalkan ke add yang ini. Dan hasilnya sama ya. Kita coba lagi ke role controller. Kita tambahkan untuk sementara metode dd ini
yaitu request all. Kemudian kita isi si role name-nya. Lalu klik save. Oke, berhasil ya. Sudah terkirim datanya. Sudah memenuhi syarat. Name-nya check in. Lalu ini permission-nya berupa array, yaitu post create, tag delete, role update, dan user create. Ini ya sesuai inputan yang dicentang ya, atau yang dipilih. Misalkan kita centang untuk manajemen post semua. Lalu klik save. Oke, sesuai ya. Post show, post create, post update, post detail, post delete.